Hai everyone, nama saya Siti Nurhidayah, saya prodi PGSD semester 3. Di sini, saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada manusia. Happy for watching, guys. Sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan disebut juga dengan sistem respirasi. Manusia bernapas dengan paru-paru. Bernapas dapat diartikan sebagai mengambil gas oksigen atau O2 dan melepaskan gas karbon dioksida atau CO2 dan uap air. Oksigen dibutuhkan oleh tubuh kita untuk metabolisme makanan menjadi energi. Sistem pernapasan meliputi dua proses. Yang pertama, inspirasi atau memasukkan udara ke dalam tubuh melalui organ pernapasan. Sedangkan proses selanjutnya adalah ekspirasi, yaitu mengeluarkan udara dari tubuh melalui organ pernapasan. Sistem pernapasan tersusun atas organ-organ pernapasan, misalnya hidung, faring, laring, trakea atau tenggorokan, bronkus, dan bronkiolus, serta alveolus. Udara masuk melalui hidung, kemudian mengalir melalui faring atau tekak, selanjutnya laring, kemudian trakea atau tenggorokan, berlanjut mengalir ke bronkus. Dari bronkus, udara mengalir ke bronkiolus dan menuju ke alveolus. Bronkiolus dan alveolus terdapat di paru-paru atau yang disebut juga dengan pulmo. Organ hidung. Di hidung terdapat rambut hidung. Rambut hidung ini berguna untuk menyaring debu dan kotoran dari udara yang dihirup. Selain itu juga terdapat selaput lendir. Selaput lendir berguna untuk menyesuaikan suhu udara yang dihirup dengan suhu tubuh. Kemudian mengatur kelembapan udara yang dihirup serta menghangatkan udara yang dihirup. Setelah dari hidung, udara mengalir melalui faring. Faring adalah persimpangan antara saluran pernapasan dengan saluran pencernaan bagian belakang. Faring terbagi menjadi nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Organ trakea atau yang dikenal juga dengan tenggorokan. Di pangkal trakea terdapat laring atau yang disebut juga dengan tekak. Pada laring ini terdapat pita suara yang jika bergetar akan menghasilkan suara. Trakea merupakan saluran berbentuk tabung yang tersusun atas tulang rawan berbentuk cincin. Di trakea terdapat jaringan silia atau rambut getar yang menyaring dan mengeluarkan kotoran agar tidak masuk ke dalam paru-paru. Kemudian trakea bercabang menjadi dua, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Setelah melewati tenggorokan, udara mengalir melalui bronkus. Bronkus disebut juga cabang tenggorokan. Terdapat bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus merupakan penghubung antara trakea dan bronkiolus atau yang disebut juga anak cabang tenggorokan. Setelah dari bronkus, udara mengalir melalui bronkiolus. Bronkiolus disebut juga anak cabang tenggorokan atau percabangan dari bronkus. Di ujung bronkiolus terdapat alveolus. Bronkiolus berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus menuju ke alveolus. Setelah dari bronkiolus, udara menuju ke alveolus. Alveolus adalah gelembung udara di paru-paru yang banyak pembuluh atau kapiler darah. Alveolus ini terletak di ujung bronkiolus. Fungsi dari alveolus yaitu untuk tempat pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida. Gas oksigen akan diikat oleh darah di pembuluh darah alveolus.
Selanjutnya akan diedarkan oleh darah menuju ke seluruh tubuh. Sedangkan gas karbon dioksida dibawa keluar melalui saluran napas. Alat pernapasan manusia yang paling utama adalah paru-paru. Di dalam paru-paru terdapat bronkiolus dan alveolus. Paru-paru terdapat di rongga dada di atas diafragma. Diafragma merupakan sekat antara rongga dada dan rongga perut. Paru-paru dilindungi oleh tulang dada dan tulang rusuk, terdiri atas dua bagian, yaitu bagian kanan yang memiliki 3 gelambir paru-paru dan bagian kiri yang terdiri dari 2 gelambir paru-paru. Paru-paru dibungkus oleh selaput pleura. Sistem pernapasan pada manusia melibatkan organ pernapasan dan mekanisme pernapasan. Saat menghirup napas atau inspirasi, udara masuk dari hidung dan berlanjut melewati saluran pernapasan. Sesampai di alveolus, oksigen akan diikat oleh darah. Selanjutnya, gas karbon dioksida akan dilepaskan oleh darah, sehingga terjadilah proses ekspirasi. Dari alveolus, gas karbon dioksida akan keluar melalui saluran napas dan dibuang melalui hidung bersama uap air. Mekanisme pernapasan manusia ada 2 jenis. Yang pertama, pernapasan dada. Yang kedua, pernapasan perut. Baik pada pernapasan dada ataupun pernapasan perut melibatkan proses inspirasi atau menghirup udara dan juga melibatkan proses ekspirasi atau menghembuskan udara. Mekanisme pernapasan dada. Pernapasan dada adalah pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Berikut ini mekanisme saat menghirup napas atau inspirasi dengan pernapasan dada, yaitu tulang rusuk terangkat karena otot antar tulang rusuk berkontraksi atau mengencang. Akibatnya, volume rongga dada membesar dan udara masuk. Sedangkan saat mengeluarkan napas atau ekspirasi, tulang rusuk turun karena otot antar tulang rusuk berelaksasi atau mengendur. Akibatnya, volume rongga dada mengecil dan udara keluar. Selanjutnya, mekanisme pernapasan perut. Pernapasan perut adalah pernapasan yang melibatkan otot diafragma. Diafragma merupakan sekat di antara rongga dada dan rongga perut. Berikut ini mekanisme saat menghirup napas atau inspirasi dengan pernapasan perut, yaitu otot diafragma berkontraksi atau mengencang. Akibatnya, diafragma mendatar dan volume rongga dada membesar. Selanjutnya, udara masuk. Sedangkan saat mengeluarkan napas atau ekspirasi dengan pernapasan perut, otot diafragma berelaksasi atau mengendur. Diafragma kemudian melengkung ke rongga dada. Akibatnya, volume rongga dada mengecil dan udara keluar. Oke, kita sudah selesai belajar. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.